wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Silvia Nurlaila, mahasiswa Universitas Al-Ghifari, kelas 7A Farmasi. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan tentang proposal farmakoekonomi yang telah kami perbuat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Ginalia Nurul Fauziah dan Dea Novitasari. Nah, sebelum memulai ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like video kami ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, sebelum mulai, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penyakit komplikasi hipertensi dengan diabetes mellitus tipe 2. Penyakit tidak menular atau non-communicable disease menjadi penyebab kematian lebih dari setengah jumlah kematian yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2012. Data WHO menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian terbesar dari serangkaian penyakit tidak menular, sebanyak 17,1 juta. Salah satunya yaitu hipertensi. Diabetes mellitus terjadi karena adanya kelainan pada metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan penurunan kerja insulin, penurunan aktivitas insulin, atau gabungan dari kedua faktor tersebut. Berdasarkan WHO pada tahun 2014, pada penderita hipertensi kerap kali dijumpai penyakit penyerta diabetes mellitus. Hipertensi dan DM sering terjadi berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor risiko hipertensi dan DM tidak terlepas dari masalah kelebihan berat badan atau obesitas yang dapat memunculkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, kami ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya antihipertensi pada pasien hipertensi komplikasi diabetes mellitus tipe 2 rawat inap dengan cara mengambil data di Rumah Sakit Kota Surakarta tahun 2018. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah sebelumnya ada dua. Yang pertama, bagaimana efektivitas hipertensi komplikasi dengan diabetes mellitus tipe 2 dan mengevaluasi jenis obat yang paling cost efektif. Yang kedua, bagaimana gambaran pengobatan dan menentukan efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Kota Surakarta. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas hipertensi komplikasi dengan diabetes mellitus tipe 2 dan mengevaluasi jenis obat yang paling cost efektif. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran pengobatan dan menentukan efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Kota Surakarta. Manfaatnya di sini untuk mengetahui efektivitas hipertensi komplikasi dengan diabetes mellitus tipe 2 dan mengevaluasi jenis obat yang paling cost efektif. Dan untuk mengetahui gambaran pengobatan dan menentukan efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian non-eksperimental. Teknik pengumpulan data dilakukan secara retrospektif berdasarkan data rekamedik pasien. Sampel yang digunakan berupa data rekamedik pasien hipertensi komplikasi diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Kota Surakarta. Populasi sampel pada penelitian ini adalah pasien rawat inap yang telah didiagnosa hipertensi komplikasi DM tipe 2 dan mendapatkan terapi antihipertensi di Rumah Sakit Kota Surakarta. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pola penggunaan obat dalam pedoman JNC8, diuretik thiazid, CCB atau calcium channel blocker, ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor, dan ARB, angiotensin 2 receptor blocker, merupakan lini pertama pengobatan antihipertensi baik dalam bentuk tunggal maupun dalam kombinasi yang sesuai. Penetapan kriteria alternatif berdasarkan obat yang digunakan yaitu amlodipin, captopril, bisoprolol, dan candesertan. Untuk amlodipin, bisoprolol, dan candesertan diberikan dengan rute oral, sedangkan untuk captopril diberikan dengan rute sublingual.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria inklusi. Yang pertama, pasien menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kota Surakarta. Yang kedua, pasien yang didiagnosis menderita hipertensi komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, pasien berusia lebih dari 18 tahun. Dan yang keempat, pasien yang terapi dengan antihipertensi selama periode tahun 2017. Kriteria eksklusinya yaitu yang pertama, pasien dalam keadaan hamil, yang kedua, data pasien hilang, rusak, tidak lengkap atau tidak terbaca, dan yang terakhir, pasien meninggal dunia. Nah, selanjutnya ada karakteristik penelitian. Yang pertama, pasien yang berusia lebih dari 18 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, ruang dan penyakit penyerta. Nah, selanjutnya ada penetapan parameter outcome, yaitu dengan menggunakan ASER. ASER menunjukkan rata-rata total biaya medis langsung suatu terapi dibagi dengan hasil klinisnya dalam bentuk persen. Yang kedua dengan ISER. ISER digunakan dalam penentuan biaya tambahan dan efektivitas terapi yang diterapkan atau yang didapatkan. Nah, untuk penetapan perspektifnya yaitu menunjukkan dari keseluruhan orang yang terdiagnosis antihipertensi, hanya 0,7% yang meminum obat antihipertensi. Hal ini menunjukkan hampir sebagian besar penderita hipertensi tidak menyadari sakit yang diderita ataupun mendapatkan pengobatan. Nah, selanjutnya untuk penetapan komponen biaya yaitu antihipertensi dengan biaya medis langsung yang paling rendah adalah pada kandesartan 16 mg dengan penggunaan tunggal dan yang paling tinggi adalah pada penggunaan amlodipin 5 mg. Perbedaan biaya medis langsung cukup signifikan, kemungkinan besar karena penggunaan obat selain antihipertensi pada tiap pasien yang berbeda-beda sesuai dengan penyakit penyertanya. Penetapan analisis farmakoekonominya yaitu analisis biaya ekonomi yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdasarkan analisis manfaat biaya dari analisis efektivitas atau cost effectiveness analysis. Biaya pengobatan penyakit komplikasi hipertensi dengan diabetes mellitus tipe 2 ini dan obat yang digunakan di Rumah Sakit Kota Surakarta. Penetapan analisis statistiknya yaitu terapi farmakologi yang diterima pasien tidak hanya terapi antihipertensi namun juga terapi suportif yang nantinya akan membantu proses kesembuhan pasien dari hipertensi maupun dari penyakit bawaan lain yang dideritanya oleh pasien. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami dan like video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.